pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takkan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengikuti devotion dan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan, kami boleh menerima dan mengerti akan kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Firman itu indah dan ajaib yang memberikan kita hidup. Mari kita naikkan pujian. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai dengan pasal 4 ayat 22. Sekali lagi Miss ulangi, 1 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai dengan pasal 4 ayat 22. Di sini Miss hanya akan membaca pasal 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah berbicara kepada Samuel. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Allah membangkitkan pemimpin. Tuhan mendengarkan doa Hana. Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel. Hana tetap mengingat janjinya kepada Tuhan. Ketika Samuel sudah agak besar, Hana mengantarnya ke rumah Tuhan di Silo. Di sana, anak itu tinggal bersama Eli. Imam agung yang sudah tua itu kaget. Hana lalu berkata kepadanya, "Akulah orang yang dulu datang berdoa di sini. Tuhan telah mengabulkan doaku. Sekarang aku mau mempersembahkan kembali anakku Samuel kepada Tuhan." Sebelum meninggalkan Silo, Hana berdoa kepada Tuhan. Ia berterima kasih kepada Tuhan atas kehadiran Samuel. Setiap harinya di rumahnya, ia berdoa untuk anak itu. Tiap tahun, Hana membuatkan jubah yang baru untuk Samuel. Ia juga membawakan oleh-oleh untuk Eli. Eli berdoa kepada Tuhan agar Hana memperoleh anak lagi karena Hana sangat setia kepada Tuhan. Kemudian Hana dikaruniai Tuhan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Samuel tinggal bersama dengan Eli, seorang imam agung di rumah Tuhan. Samuel belajar segala sesuatu mengenai Allah selagi dia kecil. Samuel melayani dan membantu semua pekerjaan Eli. Kedua putra Eli juga tinggal bersama-sama dengannya di Silo. Tetapi mereka tidak melayani Tuhan dengan baik. Mereka sangat serakah. Kadang-kadang mereka mencuri daging sesajian untuk Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Eli, ayah mereka. Pada suatu malam, Allah memanggil nama Samuel. Samuel sedang berbaring dalam rumah Tuhan. Ia memang biasa tidur di situ. Tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan lari menemui Eli. "Ini aku, Bapak memanggilku?" "Tidak, saya tidak memanggilmu," sahut Eli. "Kembalilah tidur." Samuel pun pergi dan tidur lagi. "Samuel, Samuel," suara itu terdengar lagi. Samuel bangun lari dan mencari Eli. "Ini aku tidak memanggilmu anakku, tidur saja kembali." Samuel pun patuh. Namun ia tahu kalau ia tidak sedang bermimpi. Untuk ketiga kalinya suara itu terdengar semakin keras dan lebih dekat lagi. "Samuel, Samuel." Anak itu bangun dan melihat ke sekelilingnya. Lampu di ruangan itu tidak begitu terang, tetapi ia bisa melihat kalau memang tidak ada orang di ruang itu. Samuel berlari menemui Eli. "Ini aku. Bapak tadi benar-benar memanggil aku." "Tidak, tidak," jawab Eli. Seketika Eli sadar.
Samuel, "Pergilah tidur anakku, jika engkau mendengar suara lagi, jawablah. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel kembali ke tempat tidur. Suara itu muncul lagi membisik di telinga. "Samuel, Samuel." "Berbicaralah Tuhan," jawab Samuel, "hamba-Mu mendengarkan." Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel bahwa tugas Eli sebagai imam agung dan hakim bangsa Israel hampir berakhir. Anak-anaknya sudah tidak mau patuh lagi pada Eli. Tuhan berkata bahwa anak-anak Eli akan mati dalam dosa-dosa mereka dan tidak dapat diampuni. Eli tampaknya tidak mampu mengurus mereka. Eli tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Keesokan harinya, Eli datang kepada Samuel dan bertanya, "Apa yang Tuhan katakan kepadamu?" Samuel sangat takut untuk memberitahukannya. Tetapi Eli mendesaknya, "Katakan padaku semuanya." Dengan agak enggan, Samuel memberitahu Eli. Orang tua itu menerima keputusan Tuhan. Tuhan tahu apa yang benar. Eli menyadari Tuhan memilih Samuel untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, bukan kedua anak durhakanya. Samuel sangat hati-hati dengan perkataannya. Allah menyatakan dirinya kepada Samuel secara supernatural melalui roh dan firman. Samuel akan menjadi hakim, seorang imam dan seorang nabi di kemudian hari. Anak-anakku, mari kembangkan hubungan baik dengan Tuhan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Allah membangkitkan seorang pemimpin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sering sekali Tuhan tidak peka akan suara Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ajari kami Tuhan untuk mampu dengar-dengaran akan suara Tuhan dan mampu melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur. Tuhan, berkatilah kiranya buat penilaian tengah semester hari ini. Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami hati yang sungguh, hati yang jujur, bahkan pikiran yang benar di dalam mengerjakan PTS. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan agar kami penuh sukacita mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi ia terdirikan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Isaiah 53 verse 5a. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for iniquities.